Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Manji Putra dengan NIM 2315190, mata kuliah pemrograman jaringan komputer 6D, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Industri dan Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang ada pada mata kuliah program jaringan komputer, yaitu OSI layer. Kita masuk ke dalam pengertiannya. OSI ini sebenarnya apa sih? Kalau kepanjangannya itu, OSI itu punya kepanjangan Open System Interconnection. Artinya tuh model referensi dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Nah, sekarang tuh udah berkembang jadi standar untuk koneksi komputer. Nah, untuk secara pengertiannya, OSI layer itu sebuah konsep yang memungkinkan pertukaran informasi terjadi antara berbagai jenis sistem komunikasi komputer dengan menggunakan protokol standar, yaitu TCP/IP. Protokol sendiri merupakan format aturan tentang proses pertukaran informasi antar komputer menggunakan TCP, Transmission Control Protocol, dan IP, Relay Protocol. Sementara IP adalah sistem alamat dalam jaringan internet yang dihubungkan oleh TCP. Nah, di sini ada OSI layer, lebih tepatnya ada 7 OSI layer. Ada application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Nah, yang paling dasar itu ada physical, tapi kita mulai dulu dari paling atas, application layer dulu. Application layer ini sebuah prosedur untuk menyambungkan komunikasi dari perangkat. Nah, artinya apa? Application layer ini adalah sebuah penghubung antara perangkat dan sistem komunikasi. Protokol yang ada atau yang digunakan dalam application layer ini yaitu HTTP, FTP, SMTP, dan NFS. Lalu yang kedua itu ada presentation layer. Nah, presentation layer ini bertanggung jawab untuk mempersiapkan data agar bisa digunakan dengan program tertentu. Protokol yang berada dalam level ini atau pada presentation layer ini adalah perangkat lunak redirector software seperti layanan workstation dalam Windows NT, dan juga network shell, semacam virtual network computing yang FNC atau remote desktop protocol RDP. Terus kita masuk lagi ke layer yang ketiga, itu ada session layer. Nah, durasi waktu yang diperlukan untuk berkomunikasi disebut session atau sesi. Nah, session layer ini bertanggung jawab untuk membuka jaringan dalam durasi waktu yang cukup agar pertukaran data berjalan dengan baik. Protokol pada layer ini NetBIOS, suatu session interface dan protokol dikembangkan oleh IBM yang menyediakan layanan ke layer presentation dan layer application. NetBIOS atau NetBIOS, NetBIOS Extended User Interface, suatu pengembangan dari NetBIOS yang digunakan pada produk Microsoft Networking seperti Windows NT dan LAN Manager. Lalu ada layer yang keempat, jadi transport layer. Transport layer ini berperan sebagai penanggung jawab kiriman pesan antara dua perangkat, mengambil data dari layer sebelumnya dan meneruskannya ke lapisan berikutnya, sekaligus memastikan bahwa data tersampaikan dengan baik. Protokol pada level ini adalah UDP dan TCP. Layer ini menyediakan transfer yang reliable dan transparan antara kedua titik akhir. Layer ini juga menyediakan multiplexing, kendali aliran, dan pemeriksaan error serta memperbaikinya. Lalu ada network layer, yang dimana network itu artinya itu kan jaringan ya. Nah, network layer ini tugasnya tuh untuk memberikan jalur sebagai fasilitas bagi proses pertukaran informasi antara dua jaringan yang berbeda. Network layer tidak diperlukan pada komunikasi perangkat di jaringan sama. Protokol yang digunakan seperti IP dari protokol. Terus ada yang keenam ini data link layer. Data link layer merupakan pemberi jalur komunikasi di dalam jaringan yang sama. Tugasnya hampir sama dengan network layer dan transport layer, hanya saja internal dalam satu jaringan. Nah, yang terakhir atau yang paling dasar ialah physical layer. Nah, physical layer ini bertanggung jawab untuk mentransmisikan data dalam bentuk bitstream. Physical layer mencakup segala peranti pertukaran informasi yang dimiliki oleh dua perangkat yang melakukannya, termasuk kabel dan tombol-tombol. Nah, bitstream bisa dikatakan sebagai data digital bentuknya tak kasat mata dan berurutan melalui alur tertentu yang bisa ditransmisikan melalui media fisik. Contoh, data digital seperti tegangan listrik, frekuensi radio, frekuensi internet, cahaya, dan lain-lain. Nah, yang tadi itu merupakan adalah 7 OSI layer. Nah, sekarang kita akan masuk ke fungsi dari OSI-nya sendiri. Nah, kalau kita bagi menjadi 7 seperti apa? 7 bagian seperti OSI layernya ini. Yang pertama ini fisikal, tujuannya apa? Menentukan tegangan, kecepatan, besaran fisik, dan mengaturkan bit-bit antar device. Terus yang data link menyediakan akses media ke media menggunakan MAC address dan melakukan error detection.
Yang ketiga, network menyediakan logical address string dan menentukan rute menuju tujuan. Lalu ada transport, menyediakan reliable atau unreliable delivery dan mengecek error connection sebelum transmisi data. Lalu ada session, memisahkan data dari berbagai aplikasi. Presentation, menyajikan data dan menangani proses seperti encryption data. Lalu terakhir application, menyediakan user interface. Nah, ini adalah cara kerja dari OSI layer ini. Jadi yang pertama-tama itu kan informasi adanya di layer application. Nah, informasi yang ada di layer application ini lebih tepatnya bukan ada tapi melewati layer presentation dan ya, lebih tepatnya informasi yang ada pada layer application ini nanti akan melewati layer presentation dan layer decision. Nah, pada yang pertama-tama ini biasa belum dilakukan transformasi data. Informasi yang melalui ketiga layer ini disebut PDU atau protokol data unit atau data saja. Lalu ketika sudah turun ke layer transport, data akan mengalami transformasi ke bentuk lain yang disebut segmen. Nah, segmen ini bakal mengalir lagi ke layer network, kemudian dirubah menjadi packet. Packet mengalir ke layer data link dan kemudian diubah menjadi frame. Terakhir, frame mengalir ke layer physical dan kemudian diubah menjadi bits atau bit-bit. Nah, pada layer ini bit-bit diubah menjadi besaran fisik seperti arus listrik, gelombang elektromagnetik dan sebagainya. Itulah presentasi dari saya mengenai OSI layer. Demikianlah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.